warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah, saya dari Universitas Pancasakti Kampus di Bekasi. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan tahun 2019. Dan pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliahnya metode perkembangan fisik motorik dengan dosen pengampu kita yang terhormat adalah Ibu dosen Happy Ika Melvina MPD. Dengan materinya adalah pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Oke, kita belajar tentang pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Apa sih pengertian dari pertumbuhan gitu ya? Pertumbuhan adalah perubahan sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal ya. Jadi proses transmisi dari fisik yang turun-temurun dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Pertumbuhan juga suatu proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama adalah faktor sebelum lahir. Yang kedua ada faktor ketika lahir. Dan yang ketiga ada faktor yang sesudah lahir. Dan yang keempat ada faktor psikologis. Kita belajar tentang perkembangan ya. Kalau perkembangan ini definisinya adalah perubahan psikofisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik anak yang ditunjukkan oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam fisik waktu tertentu menuju kedewasaan. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik ya. Yang pertama ada faktor keluarga. Yang kedua ada faktor gizi. Yang ketiga ada faktor emosional. Yang keempat ada faktor jenis kelamin. Dan yang kelima ada faktor kesehatan. Ada ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam. Nah, yang pertama adalah aspek fisik. Jadi ada perubahan berat badan dan tubuh organ. Dan yang kedua ada aspek psikis, yaitu kemampuan berpikir atau mengingat dan berkreasi. Nah, terus ada juga terjadinya perubahan dalam proporsi. Nah, yang pertama ini ada aspek fisik, tubuh berubah sesuai fase perkembangannya. Dan yang kedua ada aspek psikis atau perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Ada lenyapnya tanda-tanda yang lama. Nah, yang pertama adalah tanda-tanda fisik atau lenyapnya kelenjar tipes kelenjar anak-anak seiring bertambahnya usia. Jadi setiap anak-anak itu memiliki kelenjar tipes ya, timus. Nah, yang kedua ada tanda-tanda psikis atau lenyapnya gerak-gerakan anak-anak dan perilaku impulsifnya ya. Terus diperolehnya tanda-tanda baru. Nah, yang pertama adalah tanda-tanda fisik atau pergantian gigi dan karakter seks pada usia remaja. Nah, yang kedua ada tanda-tanda psikis atau berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan moral, interaksi dengan lawan jenis, kayak gitu. Faktor perkembangan secara simultan. Nah, kalau faktor hereditor atau warisan sejak lahir atau bawaan. Jadi faktor lingkungan yang menguntungkan atau bisa merugikan. Terus ada kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi-fungsi psikis. Kalau aktivitas anak sebagai subjek bebas yang kemampuan seleksi bisa menolak atau menyetujui punya emosi serta usaha membangun diri sendiri. Ada yang namanya teori dinamisme perkembangan. Menurut teori dorongan, segenap tingkah laku anak itu dirangsang dari dalam, yaitu oleh dorongan-dorongan dan insting-insting tertentu guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Teori lain yaitu teori dinamisme dari organisasi mengatakan bahwa dalam organisme yang hidup itu selalu ada usaha atau striving yang positif. Nah, organisme ini memiliki mesin, kapasitas dan impuls-impuls tertentu yang dipakai untuk memobilisir semua kemampuan agar berfungsi dan bisa dimanfaatkan. Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan ya, ada dua. Yang pertama adalah faktor internal dan eksternal. Nah, kalau internal ini tuh apa ya? Kalau faktor internal ini adalah segala sesuatu yang ada dalam diri yang keadaannya tuh mempengaruhi dinamika perkembangan. Nah, contohnya itu adalah faktor jasmania, faktor psikologis, dan juga
dari kematangan fisik dan psikis. Nah, kalau faktor eksternal ini adalah segala sesuatu yang ada di luar diri dan keadaannya itu yang mempengaruhi dinamika perkembangan. Nah, contohnya adalah faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan juga non fisik. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan dari saya tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada ibu dosen kita yang terhormat, Ibu Happy. Terima kasih, materinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya pamit, saya Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.